Halo, perkenalkan nama saya Graciela Silvia Tahun. Saya merupakan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka yang mendapat kampus penerima di Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang daerah asal saya, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mari simak bersama. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan jauhnya sekitar 110 km atau sekitar 3 jam dari ibu kota Nusa Tenggara Timur, yaitu Kota Kupang. Akses jalan untuk sampai ke Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan jalan darat dengan kondisi yang cukup baik. Kabupaten Timor Tengah Selatan dikenal sebagai penghasil cendana dengan luas kabupaten ini mencapai 4.333,6 km dengan penduduk 324.110 orang, sehingga tingkat kepadatannya yaitu 74 orang per kilometer dengan rincian laki-laki 159.454 orang dan perempuan 164.656 orang. Dalam struktur pemerintahan dan pembagian wilayah terdapat 162 desa, 4 kelurahan, 8 kecamatan, dan 6 perwakilan kecamatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kebudayaan yang tergolong sangat unik. Kebudayaan tersebut diantaranya: yang pertama, cium hidung. Salah satu budaya di suku Timor adalah cium hidung. Cium hidung biasanya dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau tanda kasih sayang untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang yang jarang ditemui, seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Cium hidung ini memang sudah tak asing lagi bagi orang Timor karena ini merupakan budaya turun-temurun yang selalu dijunjung tinggi. Yang kedua, makan sirih pinang. Budaya atau kebiasaan orang Timor yang kedua adalah makan sirih pinang. Makan sirih pinang atau dalam bahasa Dawan Timur, nak tek okok mama, sudah merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang dibawa sampai sekarang. Makan sirih pinang ini biasanya dilakukan sebagai tanda hormat atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau seorang kenalan yang baru saja dijumpai. Sirih pinang biasanya selalu disediakan oleh setiap orang, bahkan selalu dibawa kemana-mana. Apabila sirih pinang tak ada atau habis pada saat tamu datang, maka sang tuan rumah akan merasa tak enak dengan sang tamu. Yang ketiga, sangat menghormati tamu. Orang Timor bila mengunjungi seorang kerabat selalu membawa oleh-oleh atau istilah yang selalu dipakai oleh orang Timor. Oleh-oleh tersebut sangat spesial karena merupakan hasil kebun sendiri yang dibawa untuk kerabatnya, dan apabila tamu tersebut pulang juga membawa oleh-oleh yang juga adalah hasil kebun sendiri. Yang keempat, makan jagung. Makan jagung sudah merupakan salah satu kebiasaan yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi. Makan jagung bukan berarti tak mampu untuk membeli beras, tetapi menurut masyarakat di Timor, terkhususnya orang Timor, jagung lebih terasa lezat dibandingkan dengan nasi. Jagung juga kononnya membuat gigi lebih kuat. Sudah terbukti juga orang tua di daerah ini giginya masih sangat kuat. Yang kelima, mengakui kesalahan melalui naketi. Budaya di suku Timor yang kelima adalah cara mengakui kesalahan dengan cara naketi yang merupakan bahasa Dawan Timor yang artinya pengakuan.
Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua atau nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa melalui kepercayaan yang dianut. Selain kebudayaan, Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memikat banyak wisatawan dengan keindahannya. Kabupaten Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah yang memiliki cuaca dingin, sehingga ibu kota dari kabupaten ini dijuluki sebagai kota dingin. Dengan cuaca yang dingin, wisatawan biasanya berkunjung ke Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk merasakan sensasi dingin dari kabupaten ini. Wisatawan biasanya berkunjung ke Gunung Mutis, Fatum Nasi, Fatu Ulan, dan tempat-tempat dataran tinggi lainnya. Tak hanya itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan juga terkenal dengan pantai yang indah, di antaranya Pantai Kolbano, Pantai Oetune, Pantai Nuak Lunat, dan masih banyak lagi. Tak hanya tempat wisata yang menjadi daya tarik, Kabupaten Timor Tengah Selatan juga terkenal dengan makanan khas, tarian, dan tenun khas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk makanan khas, Kabupaten Timor Tengah Selatan terkenal dengan yang pertama, daging sei. Bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, daging sei merupakan makanan yang sangat terkenal. Tidak hanya di daerah asalnya tersebut, rasa dan ciri khas daging sei ini ternyata terkenal juga hingga sampai di luar negeri. Ada dua jenis daging sei khas Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu daging sei babi dan daging sei sapi. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu daging dipotong tipis dan memanjang, kemudian diasapkan sampai daging tersebut berwarna kecoklatan. Yang kedua, jagung katemak. Jagung katemak merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbahan dasar jagung. Cara pengelolaan jagung katemak, direbus terlebih dahulu sampai jagung tersebut terasa lembut atau noe dalam bahasa khas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setelah itu dicampur dengan daun pepaya, arbila, daun kelor, dan bunga pepaya. Bila campuran di atas telah masak, keluarkan dan siap disantap. Yang ketiga, jagung bose. Makanan khas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ketiga adalah jagung bose. Bose tidak berbeda jauh dari jagung katemak, yaitu sama-sama berbahan dasar dari jagung. Namun, bila jagung katemak langsung direbus, berbeda dengan bose yang harus ditumbuk terlebih dahulu sampai kulit dari jagung tersebut keluar. Setelah itu, bose dibersihkan, kemudian dimasak sampai mendidih. Bose juga biasanya dicampur bersama dengan daun singkong dan kacang tanah. Bose paling cocok dimakan bersama dengan ikan dan sambal luat. Yang keempat, jagung titi. Makanan khas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang keempat adalah jagung titi. Jagung titi berbeda dengan jagung bose dan jagung katemak meski sama-sama berbahan dasar jagung. Cara pengelolaannya berbeda. Jagung titi biasanya digoreng terlebih dahulu sampai berwarna coklat, lalu dititi sampai penyet. Makanya disebut dengan jagung titi. Meski cara pembuatannya terbilang mudah, namun rasa jagung ini sangat renyah dan sangat original. Yang kelima, sambal luat. Makanan khas Kabupaten Timor Tengah Selatan yang kelima adalah sambal luat. Sambal luat merupakan perpaduan antara cabai merah kecil dan daun kemangi atau daun sipa yang kemudian digoreng bersama-sama sampai layu.
Bumbu untuk sambal ini adalah garam dan masako, namun rasa dan aromanya sangat enak. Yang berikut tarian khas Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan terkenal dengan tariannya. Di antaranya, yang pertama, tarian bonet. Tarian bonet merupakan tarian tertua yang terikat dengan keberadaan suku Dawan sebagai kelompok etnik yang mendiami Pulau Timor, terutama di wilayah barat. Tarian bonet melambangkan persaudaraan yang dilakukan oleh banyak orang, sekitar 20 orang. Yang kedua, tarian maekat. Tarian maekat merupakan tarian yang terinspirasi dari kemenangan dalam perang atau dapat pula disebut sebagai tarian perang, dan dalam perkembangannya tarian maekat tetap terpelihara sebagai seni turun-temurun. Gaya dan gerakannya sama dengan tari perang. Tarian maekat dikenal hampir di seluruh Pulau Timor yang didiami oleh dua suku besar, yakni suku Dawan yang mendiami wilayah barat Pulau Timor dan suku Belu yang mendiami wilayah timur Pulau Timor. Sedangkan yang membedakan tarian maekat di berbagai suku adalah nama tariannya yang beraneka ragam disebut. Berikut tenun khas Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki 3 suku besar dan asli yang masing-masing mempunyai corak dan motif yang khas. Suku-suku tersebut yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo. Selain itu, motif tenun tersebut juga dapat diaplikasikan dalam pembuatan manik-manik seperti tas, kotak siri, tas HP, dan dompet. Umumnya, hasil tenun orang Timor berupa selendang, sarung, dan selimut. Ketiga hasil tenun tersebut memiliki fungsi pemakaian yang berbeda. Selendang biasanya diberikan orang Timor kepada pendatang. Selendang ini juga dapat digunakan sebagai syal ataupun untuk menutup kepala. Kemudian sarung memiliki ukuran yang cukup besar. Biasanya sarung digunakan ibu-ibu. Lalu selimut memiliki ukuran yang lebih besar dari sarung. Selimut digunakan kaum pria, khususnya yang sudah dewasa. Selain kebudayaannya, Kabupaten Timur Tengah Selatan juga merupakan daerah yang sangat menghargai perbedaan antara suku, ras, dan agama. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali pendatang di luar suku Timor yang tinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan diperlakukan secara baik layaknya masyarakat lokal. Selain itu, dalam perbedaan agama di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masyarakat selalu memaklumi hal tersebut tanpa menyebabkan perpecahan. Setiap ada acara agama tertentu, masyarakat yang bukan agama itu akan menjaga keamanan di sekitar lingkungan tempat agama tersebut beribadah.